Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najullah dengan dasar pembimbing Ibu RR Turlastiti, MSc PhD. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Rekrutmen Awal Persepsian terhadap Daya Tarik Organisasi dengan Pengetahuan Merek Perusahaan sebagai Pemediasi. Studi pada calon pegawai badan usaha milik negara di Indonesia. Pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kali ini adalah kesesuaian organisasi ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, sehingga rekrutmen karyawan merupakan faktor yang krusial untuk dibahas pada organisasi. Meningkatkan jumlah pelamar seyogyanya merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan talenta yang diinginkan. Namun, keefektifan tersebut berbeda-beda tergantung dari daya tarik organisasi masing-masing. Nah, sehingga daya tarik organisasi ini merupakan hal yang krusial untuk dibahas dalam menentukan kesesuaian organisasi. Daya tarik organisasi sendiri diduga dapat ditingkatkan melalui aktivitas rekrutmen awal, yaitu publikasi, sponsoran, pemasaran dari mulut, dan pengiklanan. Namun, diduga pengaruh tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan ada peran mediasi dari pengetahuan merek perusahaan. Kondisi negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama, tantangan yang sama dalam war of talent, tidak terkecuali di Indonesia. Jika kita melihat kondisi perekonomian Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterlibatan pemerintah yang cukup tinggi. Hal tersebut tergambar dari banyaknya BUMN yang beroperasi di Indonesia, sebanyak 107 BUMN. Tidak berbeda dari perusahaan lainnya, BUMN juga menghadapi tantangan yang sama, dapat memperoleh karyawan dengan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian kali ini. Pada tahun 2021, salah satu platform teknologi informasi lowongan pekerjaan bernama Jobs merilis hasil survei 10 perusahaan idaman dari kerja dengan rincian sebagai berikut. Responden dari survei tersebut sebanyak 426 orang tersebar di seluruh Indonesia dengan hasil 50% memilih BUMN dan pemerintahan, 30% memilih perusahaan swasta, dan 20% memilih perusahaan lokal sebagai perusahaan independen. Jika kita lihat, hanya terdapat 3 perusahaan BUMN, yaitu Pertamina, Telkom Indonesia, dan juga Pelindo dari 107 BUMN yang ada di Indonesia. Hal tersebut diduga terjadi karena adanya ketimpangan minat calon pencari kerja akibat perbedaan daya tarik organisasi. Sehingga BUMN cukup penting dibahas pada penelitian kali ini sebagai objek penelitian. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah aktivitas awal persepsian berpengaruh positif terhadap daya tarik organisasi? Yang kedua, apakah pengetahuan merek perusahaan memediasi pengaruh positif aktivitas awal persepsian terhadap daya tarik organisasi? Lalu tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis pengaruh positif aktivitas rekrutmen awal persepsian terhadap daya tarik organisasi, dan yang kedua, menganalisis efek mediasi pengetahuan merek perusahaan pada pengaruh positif aktivitas rekrutmen awal persepsian terhadap daya tarik organisasi. Selanjutnya adalah bab 2 atau landasan teori. Pertama adalah aktivitas rekrutmen awal persepsian, yaitu persepsi calon pelamar atas aktivitas perusahaan pada fase awal rekrutmen, menurut Barber 1998. Nah, usaha perusahaan untuk menarik minat cari kerja tidak berbeda jauh dari praktek perusahaan dalam menarik calon konsumen untuk membeli produk atau jasa mereka, sehingga aktivitas rekrutmen persepsian dibentuk dari salah satu teori pemasaran yaitu customer brand equity, dan dibentuk menjadi 4 vektor utama, yaitu publikasi, yaitu cara perusahaan dalam memastikan perusahaannya terhadap calon pekerja melalui kanal yang tidak berbayar. Lalu sponsoran adalah pertukaran uang dengan hal yang diinginkan perusahaan seperti exposure. Lalu pemasaran dari mulut ke mulut, dan juga pengiklanan, yaitu penyebaran informasi perusahaan melalui kanal yang berbayar. Selanjutnya adalah pengetahuan merek perusahaan. Menurut Kabel dan Turban tahun 2001, pengetahuan merek perusahaan adalah ikatan dan asosiasi pencari kerja terhadap perusahaan sebagai memberi kerja yang potensial. Terdapat 3 dimensi yang membentuk pengetahuan merek perusahaan. Yang pertama adalah keakraban perusahaan, yaitu tingkat kesadaran pencari kerja terhadap suatu perusahaan. Lalu citra perusahaan adalah keyakinan mencari kerja terhadap suatu perusahaan sebagai pemberi kerja, dan reputasi perusahaan adalah keyakinan mencari kerja dari pandangan orang lain terhadap perusahaan sebagai pemberi pekerjaan. Selanjutnya adalah daya tarik organisasi. Menurut Berton, Ewing, dan Haas 2005, daya tarik
organisasi merupakan manfaat yang dibayangkan oleh karyawan potensial saat bekerja di suatu perusahaan. Terdapat tiga faktor yang membentuk daya tarik organisasi. Yang pertama adalah sikap mencari kerja terhadap daya tarik organisasi itu sendiri secara umum, lalu intensi mencari kerja untuk melamar atau menjadi dari organisasi, dan yang ketiga adalah persepsi pencari kerja atas nilai prestis yang dimiliki organisasi. Nah, itu adalah hipotesis yang dibangun pada penelitian kali ini. Ada dua. Yang pertama adalah aktivitas rekaman awal persepsian berpengaruh positif terhadap daya tarik organisasi. Terus kedua, yaitu pengetahuan merek perusahaan memediasi pengaruh positif aktivitas rekaman awal persepsian terhadap daya tarik organisasi. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Dengan kali ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan populasi mahasiswa tingkat akhir di Indonesia dan sampel menggunakan pervasive sampling dengan ukuran sampel dari 30. Lalu jangka waktu penelitian atau penyebaran kuesioner yaitu cross-seksional atau dalam satu titik waktu pada bulan September 2022 hingga Oktober 2022. Lalu metode pengumpulan data yaitu kuesioner daring menggunakan Google Form. Responden terhadap pernyataan pada kuesioner diukur menggunakan skala Likert 5 poin dan saja diolah datanya menggunakan CBRS menggunakan WordPRS 7.0. Lalu selanjutnya adalah definisi observed variable. Yang pertama, aktivitas eksternal persepsian sebagai variabel independen merupakan persepsi dalam mencari kerja atas keempat aktivitas eksternal perusahaan, yaitu publikasi, sponsoran, pemasaran dari label, dan penyimpanan. Selanjutnya adalah pengetahuan merek perusahaan sebagai variabel pemediasi, merupakan ingatan dan asosiasi dari mencari kerja terhadap keakraban perusahaan, citra perusahaan, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah daya tarik organisasi sebagai variabel dependent, dibentuk dari tiga komponen umum yang saling berkaitan, yaitu daya tarik umum, keinginan untuk bergabung, dan nilai prestis dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian kali ini juga memuat statistik deskriptif, yaitu jawaban responden atas kuesioner, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari indikator variabel. Lalu ada metode pengujian instrumen. Yang pertama ada uji validitas, merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik instrumen itu melakukan fungsinya. Yang pertama adalah validitas isi, menggunakan face validity dengan berkonsultasi terhadap dosen pembimbing terkait indikator dan tiap-tiap variabel. Lalu validitas konvergen menggunakan confirmatory factor analysis, yaitu dengan melihat nilai loading factor dari tiap-tiap indikator. Nah, indikator ini dikatakan memiliki validasi yang baik ketika loading faktornya lebih dari sama dengan 0,5. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dari indikator. Yang pertama digunakan adalah menganalisis nilai Cronbach alpha, dan juga yang kedua adalah composite reliability. Ketika nilai Cronbach alpha dan composite reliability memiliki nilai lebih dari sama dengan 0,6, maka indikator tersebut dikatakan reliable. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Multikolinearitas sendiri terjadi apabila korelasi antar variabel itu kuat sehingga perubahan dari variabel yang satunya itu sangat mengaruhi variabel yang lainnya. Uji multikolinearitas pada penelitian kali ini menggunakan variance based factor atau VIF. Jika nilai VIF itu di bawah 5, maka penelitian bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah metode analisis data menggunakan rule of thumb. Yang pertama adalah menganalisis dari R-square, yang bertujuan untuk melihat variasi variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Lalu saja adalah Q-square, merupakan indikator relevansi prediktif. Jadi ketika Q-square lebih dari 0, maka model tersebut dapat memprediksi data yang tidak digunakan dalam estimasi model tersebut. Selanjutnya dalam menguji hipotesis menggunakan path coefficient untuk melihat pengaruh atau hubungan antar variabel. Lalu nilai signifikansi dilihat dari p-value, dan juga untuk melihat efek mediasi menggunakan bootstrap sampling distribution. Selanjutnya adalah bab 4 atau hasil penelitian. Yang pertama, terdapat 163 responden yang telah mengisi kuesioner yang disebarkan dengan laki-laki sebesar 44,17% dan perempuan sebanyak 55,83%. Lalu responden dibagi juga dalam lama masa studi yang telah ditempuh.
Yang pertama, eh, responden dengan minimal 6 semester itu sebanyak 31,90%, lalu 8 semester sebanyak 67,49%. Sedangkan untuk 7 semester tidak ada dan lebih dari 8 semester sebanyak 0,61%. Berikut adalah hasil uji validitas isi. Indikator telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan telah disetujui. Dan selanjutnya adalah hasil uji validitas konvergen. Berikut adalah hasil nilai loading faktor. Nilai loading faktor pada arah 1, arah 2, arah 3, arah 4, dan PMP 10 berada di bawah nilai 0,5, sehingga indikator tersebut harus dihapus. Setelah dihapus, lalu dianalisis ulang, dan akhirnya mendapatkan hasil loading faktor di setiap indikator di atas 0,5, sehingga validitas konvergen telah dapat dicapai. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas dan multikolinialitas. Uji reliabilitas melihat nilai ekonomi alpha dan fungsi reliability pada ketiga variabel menunjukkan hasil di atas 0,6, sehingga dapat dikatakan tiap variabel telah uh, reliable. Dan juga untuk uji multikolinialitas, nilai variance inversion factor di bawah 0,5, maaf di bawah 5, sehingga uh, model penelitian terbebas dari multikolinialitas. Berikutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah hasil analisis structural equation model. Dapat dilihat pada presentasi bahwa nilai R-square pada variabel pengetahuan merek perusahaan eh, bernilai 0,43, yang menandakan bahwa aktivitas rekrutan persepsian atau ARA dapat menjelaskan variansi dari variabel PMP atau pengetahuan merek perusahaan sebanyak 43%. Sedangkan 57% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Selanjutnya, untuk nilai R-square pada data organisasi atau DTO itu sebesar 0,65. Hal tersebut bahwa variansi dari variabel daya tarik organisasi dapat dijelaskan oleh variabel aktivitas rekrutan awal persepsian atau ARA sebanyak 65%. Di sisi lain, 30% variansi variabel daya tarik organisasi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Selanjutnya adalah nilai koefisien Q-square pada masing-masing variabel menunjukkan, yang pertama pengetahuan merek perusahaan menunjukkan nilai 0,429, sedangkan daya tarik organisasi menunjukkan nilai 0,542. Kedua variabel menunjukkan nilai Q-square di atas 0, sehingga variabel penelitian model penelitian ini menunjukkan validitas prediktif yang baik. Selanjutnya, uji hipotesis jalur langsung dilakukan untuk menguji hipotesis 1, yaitu jalur yang pertama, jalur arah ke DTO atau aktivitas malperception ke data organisasi, itu memiliki nilai path coefficient yaitu 0,143 dan nilai p-value di bawah 0,031. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi pengaruh signifikan dari variabel arah terhadap DTO. Selanjutnya, untuk melihat atau menguji hipotesis kedua, pertama dianalisis jalur yang pertama yaitu arah terhadap PMP dengan path coefficient 0,655 dan p-value di bawah 0,001. Lalu PMP terhadap DTO memiliki path coefficient yaitu 0,820 dengan p-value 0,001. Kedua jalur tersebut memiliki hasil yang positif dan signifikan, sehingga terjadi mediasi komplementer. Selanjutnya dilakukan lagi analisis indirect effect dari jalur arah ke PMP dan ke DTO dengan koefisien indirect effect 0,537 dengan p-value di bawah 0,001. Nah, tersebut berarti pengaruh tidak langsung dari aktivitas rekrutan awal persepsian terhadap daya tarik organisasi yang dimediasi oleh pengetahuan merek perusahaan merupakan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%, karena nilai p-value di bawah 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat efek mediasi komplementer dari pengetahuan merek perusahaan kepada pengaruh positif tersebut. Menurut Solihin Ratmono 2001, konsep mediasi komplementer serupa dengan konsep partial mediation atau mediasi parsial, sehingga hipotesis kedua didukung dengan mediasi parsial. Untuk simpulan hasil pengujian hipotesis, yang pertama, hipotesis 1, yaitu aktivitas rekrutan awal persepsian berpengaruh positif terhadap daya tarik organisasi itu didukung
Dan hipotesis kedua atau H2, yaitu pengetahuan merek perusahaan memediasi pengaruh positif aktivitas rekrutmen awal persepsian terhadap daya tarik perusahaan juga didukung dengan mediasi parsial. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdapat pengaruh positif dari 4 aktivitas rekrutmen awal persepsian yang dilakukan oleh BUMN, yaitu publikasi, pos-posoran, pemasaran dari mulut ke mulut, dan pengiklanan terhadap daya tarik organisasi. Yang kedua, pengetahuan merek perusahaan memediasi secara parsial pengaruh positif aktivitas rekrutmen awal persepsian terhadap daya tarik organisasi. Saja keterbatasan dari penelitian kali ini, penelitian ini tidak dapat menjelaskan secara detail pengaruh positif aktivitas rekrutmen awal persepsian terhadap daya tarik organisasi dan efek mediasi dari pengetahuan merek perusahaan pada pengaruh tersebut pada masing-masing BUMN, karena ini melihat secara lebih umum. Selanjutnya adalah hasil penelitian tidak dapat menjelaskan secara detail aktivitas rekrutmen awal mana yang paling berpengaruh pada daya tarik organisasi, karena aktivitas rekrutmen awal dianalisis secara keseluruhan. Selanjutnya adalah implikasinya. Hasil penelitian memberikan gambaran pentingnya bagi BUMN untuk melakukan aktivitas rekrutmen awal sebagai cara untuk meningkatkan daya tarik organisasinya, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam war of talent. Lalu yang kedua, hasil penelitian memberikan gambaran adanya peluang peningkatan daya tarik organisasi BUMN yang lebih tinggi dengan membuat pengetahuan merek perusahaan yang baik pada ikatan pencari kerja, sehingga BUMN dapat merumuskan strategi employer branding yang lebih efektif. Sebenarnya saran bagi BUMN perlu mempertimbangkan untuk mulai menggunakan aktivitas rekrutmen awal sebagai langkah awal mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu BUMN perlu merumuskan secara komprehensif aktivitas rekrutmen awal yang akan dilakukan karena masih ada faktor yang lain yang belum terjelaskan pada pertanyaan ini, sehingga biaya yang dianggarkan dapat secara efektif meningkatkan daya tarik organisasi. Yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat memilih secara spesifik BUMN yang ingin diteliti, sehingga hasil penelitian dapat secara langsung menggambarkan kondisi BUMN tersebut. Hal tersebut penting dilakukan ke depannya karena mungkin akan terdapat perbedaan antara industri pada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.